Saya Pendidikan Sejarah 2017 Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Adapun kajian kita pada pagi hari ini yaitu 3.4 mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Adapun tujuan materi kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui dinamika perjalanan Indonesia menuju demokrasi terpimpin. Yang kedua, untuk memahami perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Baiklah, sebelum kita membahas tentang materi kita lebih lanjut, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya kehadiran kalian pada hari ini. Baiklah, yang pertama Egi Prasetyasari, Lia Okti, Maya Agustina, Luluya, Pasya Oneng, Ratu Ramini, Hairul Abdal, Nurul Fitriani, Nurul apa ya? Kemana dia? Oh iya sudah. Iya. Semoga cepat sembuh untuk Nurul ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu kemarin ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Materi yang kita minggu kemarin yaitu demokrasi parlementer atau liberal. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengetes dulu. Kalian masih ingat tidak dengan materi kita sebelumnya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih 5 poin. Oke, pertanyaan pertama. Seperti yang kita tahu, pada demokrasi liberal sering terjadinya pergantian kabinet. Nah, dari pergantian kabinet itu ada berapa kalikah kabinet yang diganti pada demokrasi parlementer? Silakan angkat tangan. Ya, Nurul? Ya, benar sekali. Yaitu ada 8. Yang pertama, Kabinet Natsir. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harapan. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Ya, baik, Luul dapat 5 poin ya. Selanjutnya, apa penyebab utama sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer? Silakan angkat tangan. Ya, Ratu, silakan Ratu. Ya, benar. Penyebabnya ialah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Oke, Ratu dapat 5 poin. Selanjutnya, pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada demokrasi parlementer. Nah, dalam pemilu tersebut menampilkan 4 partai yang dapat duduk di kursi hasil pemilu, yaitu apa saja? Ya, apa salah? Silakan. Iya, benar sekali, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dalam bidang ekonomi,
kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam demokrasi parlementer pada umumnya untuk menggantikan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi. Ada yang tahu? Iya, Khairil silahkan. Iya, benar sekali, yaitu perekonomian nasional. Nah, sampai di sini dulu ya kuis kita pada hari ini. Ibu rasa kalian sudah ingat semua materi kita pada minggu lalu. Kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu dinamika menuju demokrasi terpimpin. Seperti yang kita tahu, kehidupan sosial politik pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan nasional. Kabinet yang sering berganti-ganti membuat program kerja mereka tidak dapat dilaksanakan. Adapun partai-partai yang saling bersaing dan menjatuhkan, mereka hanya mementingkan kelompok-kelompok mereka saja daripada rakyat. Lalu di sisi lain, Dewan Konstituante yang dipilih melalui pemilu 1955 tidak berhasil menjalankan pekerjaannya dengan baik, yaitu untuk menyusun ulang undang-undang baru bagi bangsa Indonesia. Hal itu membuat Presiden Soekarno sangat kecewa karena Dewan Konstituante yang menyusun undang-undang baru bagi Indonesia ini diharapkan Presiden Soekarno untuk menjadi titik balik untuk membuat demokrasi yang lebih baik. Selain itu juga, Presiden Soekarno juga menekankan bahwa demokrasi liberal adalah demokrasi yang impor dari luar, di mana demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa kebangsaan negara Indonesia. Untuk itulah ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri adalah merupakan suatu sistem demokrasi yang dimana seluruh kegiatan atau pemikiran yang berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintah yang ditawarkan Presiden Soekarno pada bulan Februari tahun 1957. Demokrasi ini juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Nah, adapun pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut yaitu: pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua yaitu pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai, partai politik, dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sejak saat itulah Presiden Soekarno mencoba untuk menghapuskan demokrasi yang lama, yaitu demokrasi liberal, ke demokrasi yang baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu dibahaslah mengenai usulan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana
usulan tersebut pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Nasution. Jenderal Nasution mengusulkan usulan tersebut sebagai landasan baru demokrasi terpimpin. Usulan dari Jenderal Nasution ini banyak yang menentang dan ada yang banyak yang setuju. Lalu hal itulah yang membuat Soekarno ragu untuk mengambil keputusan pada saat itu. Akhirnya Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil seluruh petinggi negara untuk melakukan percakapan atau perundingan mengenai usulan beliau tentang demokrasi terpimpin. Dari situlah dikeluarkan dekret presiden. Dekret presiden tersebut mencakup 3 pokok utama. Yang pertama yaitu menghapuskan konstituante, yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR. Setelah dikeluarkannya dekret tersebut juga sangat diterima oleh masyarakat karena mereka merasa selama 10 tahun ketidakstabilan kehidupan sosial politik di Indonesia. Mereka berharap dengan dikeluarkannya dekret tersebut, Indonesia bisa menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai materi dinamika menuju demokrasi terpimpin. Apakah kalian sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah. Kalau begitu kita lanjut ke materi kita yang kedua ya. Oke, materi yang kita yang kedua yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Sebagai awal berlakunya ordering, di mana alat-alat produksi atau distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau setidaknya di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peran pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional semakin menonjol. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi liberal mulai berangsur-angsur diperbaiki dengan pertama yaitu membentuk Dewan Perancang Depernas, Dewan Perancang Nasional. Yang kedua, melakukan sendiri mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan 1000. Masing-masing nominalnya diturunkan menjadi 10% saja. Kemudian, Depernas menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut juga pola alam semesta. Perencanaan ini meliputi segala aspek. Yang pertama, aspek pembangunan jasmania, rohania, teknik, mental, etis, dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola proyek pembangunan nasional semesta ini berencana tahap pertamanya dibuat
dibuat untuk tahun 1961 sampai 1969. Lalu, pada tanggal 26 Juli 1960 diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Pada tahun 1963, Dapernas berganti menjadi Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas sendiri dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, di mana Bappenas ini bertugas untuk merancang pembangunan Indonesia dalam jangka panjang maupun pendek, baik di kota atau di ibu kota maupun di daerah. Upaya lain yang dilakukan Presiden Soekarno atau pemerintah untuk membentuk perbaikan di demokrasi terpimpin ini yaitu dengan membentuk panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pemimpin dan partai politik, anggota MPPPR dan pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut deklarasi ekonomi, yaitu DEKOM, deklarasi ekonomi, sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Nah, di sini sampai di sini dulu materi kedua kita. Apakah ada yang bertanya? Sepertinya sudah paham semua ya. Baiklah. Ibu akan membuat kesimpulan pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu yang membuat kesimpulan, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Baiklah, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini ialah dinamika menuju demokrasi terpimpin mengalami banyak perdebatan pendapat, namun tetap berjalan demi kebaikan bangsa Indonesia. Dan banyaknya para pemimpin untuk melepaskan ego mereka demi kesatuan Republik Indonesia, menjadikan Indonesia jadi lebih baik. Yang kedua, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan ekonomi dilakukan pada masa ini berupa pembentukan Depernas, pembentukan Dekom, dan devaluasi mata uang. Baiklah, itulah kesimpulan yang bisa Ibu berikan pada pagi ini. Pemahaman dan pengalaman kita akan kehidupan demokrasi diharapkan menjadi semakin kaya, tentu dengan kesadaran dan kekurangan dan kelebihan yang ada. Baiklah, itulah pendidikan karakter yang bisa kita dapat dalam pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Kalian bikin resume mengenai materi hari ini dan materi yang akan datang. Seperti biasa ya, di awal pembelajaran nanti Ibu akan menanyakan tentang materi hari ini. Minggu depan Ibu akan memberikan poin lagi seperti di awal untuk kalian. Jadi tolong pelajari materi kita pada hari ini dengan baik. Dan jangan lupa resume untuk pertemuan minggu depan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.